di Kompas TV. Anda kembali di Kompas Sport Pagi, saya Gita Maharkesri. Piala Kejuaraan Dunia antar klub melanjutkan tur keliling dunia jelang turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat pada bulan Juni mendatang. Pada minggu ini, trofi Piala Dunia antar klub kembali melakukan perhentian dalam tur keliling dunia jelang turnamen bergulir bulan Juni. Trofi ini mengunjungi kota Kairo, Mesir dan disambut oleh skuad Al Ahly, tim yang akan melakoni laga pembuka turnamen melawan Inter Miami. Menurut rencana, trofi berkilau ini akan mengunjungi kota-kota dari 32 klub kontestan yang berkompetisi dalam turnamen Piala Dunia antar klub. Trofi ini akan berkeliling dunia selama 5 bulan. Kita beralih ke Liga 1, pertarungan klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung berlangsung seru dan menarik. Sempat unggul 2 gol lebih dulu, Macan Kemayoran akhirnya harus puas bermain imbang 2-2. Persija Jakarta tampil penuh percaya diri kala memberikan jamuan kepada sang musuh klasik Persib Bandung di Stadion Patriot. Tampil dominan, Persija akhirnya berhasil unggul lebih dulu lewat gol yang dipersembahkan Gustavo Almeida. Tak mau kehilangan momentum, Persija terus memberikan tekanan kepada Persib. Hasilnya, di menit 39, Macan Kemayoran kembali mencabik Maung Bandung usai Firza Andika mampu memanfaatkan umpan kiriman Mario Simic. 2-0, Persija memimpin hingga kedua tim masuk ke kamar ganti. Tertinggal 2 gol membuat Boyan Hodak menitahkan penggawa Persib untuk tampil Spartan di paruh kedua. Maung Bandung akhirnya sukses menipiskan defisit gol lewat aksi Nick Wipers. Persib terus berjuang untuk setidaknya menyamakan kedudukan, dan momentum itu akhirnya tercipta di menit 70. David da Silva menjadi juru selamat bagi Maung Bandung sekaligus memaksa laga berakhir imbang 2-2. Hasil ini membuat Persib kian dikdaya di tahta klasifika dengan koleksi 50 angka. Sementara Persija kini berada di peringkat 4 dengan mengumpulkan 40 angka. Sementara duel papadan antara Borneo FC kontra Barito Putra tak kalah seru. Borneo berhasil menundukkan seterus Pulau Kalimantan Barito Putra dengan skor tipis 2-1. Menjamu Barito Putra di Stadion Segiri, Borneo FC yang bertekad menjaga peluang tembus 5 besar tak mau bermain santai. Terbukti laga memasuki menit 16, Matthews Pato membuat publik tuan rumah bersukacita. Stadion Segiri menyambut pulang pahlawannya. Namun keunggulan bagi tuan rumah tidak bertahan lama. Di menit 22, Anderson Nascimento membuat Barito Putra menyetarkan gol setelah meneruskan umpan kiriman Rizky Pora. Skor berubah imbang 1-1. Tak mau membuat kecewa publiknya sendiri, Borneo FC terus berjuang untuk mengembalikan keunggulan. Gol akhirnya tercipta di masa injuri babak pertama. Eksekusi penalti Matthews Pato membuat dirinya mencipta brace sekaligus mengantarkan Borneo FC meraih kemenangan 2-1. Kemenangan ini membuat pasukan Pesut Etam merangkak naik ke posisi 6 klasemen dengan nilai 35 angka. Sementara Barito Putra tak bergeming di tangga 13. Di laga lain, hasil adil terjadi kala PSIS Semarang kedatangan PSM Makassar. Kedua tim harus puas bermain tanpa pemenang. Duel dua tim yang tengah dalam performa inkonsisten antara PSIS Semarang melawan PSM Makassar di Stadion Jatidiri Semarang. Di menit 37 berawal dari sebuah tendangan bebas Alfredo Dewangga, tandukan Joao Vitor membawa PSIS memimpin lebih dulu. PSM tak mau menyerah begitu saja. Alhasil, sesaat sebelum jeda, gol penyetara kedudukan tercipta dari titik penalti. Eksekusi Yuran Fernandes membawa Juku Eja menyamakan kedudukan 1-1 hingga turun minum. Babak kedua memasuki menit 89, PSM Makassar sebenarnya berpeluang membalikan keunggulan. Sayang, eksekusi penalti Mateus Vieira masih mampu diamankan kiper PSIS. Meski imbang 1-1, PSM Makassar berhak naik ke peringkat 8, sementara PSIS masih terpaku di urutan 14.
kirimkan umpan sangat berbahaya dan